Allah marah ala ahadin pada salah satu orang, rozaqahu maka Allah memberi rizki padanya, malan harta haraman yang haram. Fa idastadda maka ketika amat sangat, ghadabuhu marahnya Allah, alaihi kepada salah satu hamba atau salah satu orang, wakala maka Allah memasrahkan bihi dengannya, memasrahkan syaitonan setan, yubariku setan yang membantu, lahu kepada ahad kepada orang, fihi di dalam harta yang haram, wa yushibuh dan setan menemaninya, wa yushiluhu dan setan mensibukkan dia, disibukkan bidunya dengan urusan dunia, anidini meninggalkan atau menjauhkan dari urusan agama, wa yushilu dan setan memudahkan lahu kepada ahad atau kepada orang yang Allah sedang marah padanya, memudahkan umurad dunyahu urusan dunianya, wa yaqulu dan setan berkata, innallaha Allahu ghafurur rahim, Allahu adapun Allah ghafurun yaitu zat yang maha pengampun, rahimun dan zat yang maha penyayang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali, beliau memberikan satu penjelasan tentang tanda ciri-ciri seorang hamba Allah yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasul memberikan penjelasan? Di situ disebutkan, idza ghadaballahu ala ahadin rozaqahu malan haraman. Wahai Ali, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sedang marah kepada salah satu hambanya, siapapun itu yang ada di muka bumi ini, rozaqahu malan haraman, maka Allah akan memberikan rizki kepadanya malan haraman, harta yang haram. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedang marah kepada salah satu hambanya siapapun yang ada di muka bumi ini, maka Allah akan memberikan rizki kepadanya daripada harta yang haram. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat manusia tentunya kita tidak bisa lepas daripada yang namanya rizki, terutama yang berkaitan dengan ma'isyah, dengan ekonomi. Karena kita tahu kita bukan malaikat, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh biaya hidup, kita butuh menafkahi anak, istri, membiayai sekolah dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu membutuhkan yang namanya rizki, membutuhkan materi. Alangkah indahnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala manakala dalam kehidupan kita sehari-hari selalu diliputi, diberkahi
dengan diberikan rezeki dari Allah yang halal dan yang berkah. Akan tetapi begitu sedihnya dan prihatinnya, ya walaupun mungkin harta kita banyak, melimpah, materi kita banyak jumlahnya, duit pun juga banyak, tetapi begitu sedihnya kita, alangkah prihatinnya diri kita tatkala harta yang kita miliki itu semuanya boleh didapat dengan cara-cara yang haram. Manakala harta yang kita punya seberapapun banyaknya, ternyata harta yang haram yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu bocoran, pemberitahuan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu artinya beliau pun juga memberitahu kepada kita semuanya apa? Bahwa ternyata idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Sabda Nabi memberikan penjelasan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sedang marah kepada salah satu hambanya di muka bumi ini, siapapun itu, tandanya adalah razaqahu malan haraman. Allah memberi rezeki kepada hamba tersebut dengan rezeki yang haram yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin boleh jadi seorang yang kelihatannya mewah, hidupnya serba ada, jabatan ia pun punya, pengaruh dia pun juga dapat, apapun yang ia inginkan bisa terlaksana karena memang punya harta, punya duit. Sekilas pandang dalam mata manusia mungkin wah, sekilas pandang dohirnya itu merupakan sebuah anugerah, dohirnya mungkin itu merupakan sebuah rezeki yang besar dari Allah. Akan tetapi jikalau itu didapatkan dengan cara-cara yang haram, sehingga hartanya pun yang ia miliki kesemuanya dihukumi haram, jadi konsumsi tiap hari makanan haram, yang dinafkahkan untuk anaknya, untuk istrinya, harta yang haram, bahkan yang disedekahkan pun mungkin juga dari harta yang haram. Maka ketika itu boleh jadi orang tersebut, walaupun kelihatannya mewah, kelihatannya wah, bisa jadi jikalau kita kembali kepada wasiat Rasul tadi, orang tersebut sedang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sedang marah kepadanya hingga Allah memberikan rezeki yang tidak halal, rezeki yang haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, wahai saudaraku yang dirahmati Allah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari rezeki, untuk mencari maisha, sebisa mungkin dengan cara, dengan jalan atau wasilah yang halal, sehingga ketika kita dapat rezeki pun juga halal. Dan insya Allah rezeki yang halal ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan terkecoh, jangan terpengaruh dengan banyaknya jumlah harta yang kita miliki, manakala semuanya itu rezekinya adalah rezeki yang haram. Karena boleh jadi itu sebagai isyarat, tanda-tanda ghadabnya Allah kepada orang yang memiliki harta haram tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, ketika Allah sedang marah kepada seorang hamba, maka Allah memberikan rezeki kepadanya malan haraman, harta yang haram. Nah, kemudian yang kedua,
Wa idastadda ghadabu alaihi wakala bihi syaitonan. Kalau tadi yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala ketika sedang marah kepada hambanya, Allah berikan rizki yang haram. Pertama. Yang kedua, ketika amat sangat marahnya Allah, jadi bukan lagi marah biasa atau marah yang sedang, tapi istadda, begitu amat sangat marahnya Allah kepada salah satu hambanya, maka Allah memasrahkan setan kepadanya. Allah memasrahkan setan untuk mengganggu, menggoda, menemani, bahkan menolong kepada orang tersebut. Untuk apa? Untuk menolong dalam rangka mengumpulkan pundi-pundi harta yang haram yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dibantu oleh setan. Nah, kita nggak pernah tahu, karena memang musuh yang nyata kita adalah setan, ya. Setan bisa melihat kita, setan bisa menggoda kita dari mana saja, dari depan, dari samping kanan kiri, dari belakang. Sedangkan kita sebagai hamba Allah yang lemah, sebagai manusia biasa, tidak pernah mampu melihat akan seperti apa dan keberadaan setan itu sendiri. Akan tetapi kita punya keyakinan, hakul yakin, bahwa setan itu nyata adanya, dan setan itu adalah musuh kita yang nyata, karena setan selalu menggoda kita dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam fitnah. Supaya apa? Supaya kita terjerumus ke dalam jurang kenistaan, hingga nantinya kita menjadi teman abadi setan alaihi laknat ini di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ketika Allah sedang marah begitu amat sangat, Allah pasrahkan satu setan kepada orang tersebut untuk menemaninya, untuk membantunya, artinya untuk menggodanya, untuk menggoda dia. Padahal kalau kita melihat sebuah penjelasan daripada Hujjatul Islam Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau memberikan penjelasan bahwa setan dalam menggoda manusia itu seperti mengalirnya aliran darah dalam tubuh kita. Jadi setan mampu merasuk ke dalam otak kita. Setan mampu merasuk ke dalam jiwa hati kita, membisiki, membujuk dengan berbagai macam tipu daya. Ayo, suara setan tuh dibujuk kita, cari harta yang banyak, ya. Walaupun itu dari jalan yang haram, sudah nggak usah peduli. Yang diingatkan hanya kerja, berusaha, bal kedual bal, tidak peduli itu halal atau haram, yang penting dapat materi. Didorong oleh setan itu, dibisikin jiwanya, dibisikin hatinya untuk hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Wa yushiluhu, setan mensibukkan dia bidunya aniddin, disibukkan hati kita oleh setan alaihi laknat ini untuk sibuk memikirkan, mengurusi dunia dan meninggalkan agama. Setelah itu apa kata setan? Sudah, tenang saja, tenang saja, ayo terus cari harta yang haram, tumpuk-tumpuk cari harta yang haram, gak apa-apa. Setan membisiki dalam jiwanya, tenang saja ya, kata setan, Allahu Ghafurur Rahim. Tenang saja, Allah itu maha pengampun dan Allah itu maha pemaaf. Akhirnya karena orang tersebut sudah ditemani oleh setan, ya, dibantu oleh setan, dibujuk oleh setan, akhirnya orang tersebut tidak sadar
kehidupan sehari-harinya dihabiskan untuk memikirkan tenaganya, ya, pekerjaannya untuk mencari rezeki yang haram. Kerja. Pagi ingat kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja, tengah malam kerja, bahkan sempat nggak nyenyak tidur, ingat kerja, ingat dunia, sampai ketemu pagi lagi 24 jam. Yang ada di benak hatinya, jiwanya, yang ada di otaknya hanyalah harta dan harta. Tambah lagi mungkin ya, harta, tahta, wanita. Sudah gak peduli lagi entah itu haram atau halal, yang penting dapat duit banyak. Sehingga kehidupannya 24 jam itu penuh disibukkan oleh setan dan dibantu juga untuk mencari pundi-pundi harta yang haram. Dan akhirnya ia lalai dengan agama. Akhirnya dia pelan-pelan meninggalkan sholatnya. Sudah tak lagi mau puasa, apalagi zakat, semakin tidak mau, pelit rasanya. Enak aja dia bilang, gua nyari harta capek-capek dari pagi sampai malam ini, kasih ke orang lain, kekasih fakir miskin, enak aja. Bisa begitu karena dorongan hubbud dunya yang berlebihan, dan didorong, dibujuk rayu oleh setan, dibantu oleh setan untuk menemaninya dalam mengumpulkan harta yang haram. Dibisiki dalam otaknya apa kata iblis? Tenang aja, Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Akhirnya manusia yang sangat-sangat dimarahi oleh Allah ini, beliau pun habis waktunya untuk mencari harta yang haram sampai ajal menjemput, sampai Israel datang menghampirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar telah menimpanya. Umurnya dihabiskan untuk harta, lalai akan kewajiban dia sebagai seorang hamba, lalai meninggalkan agamanya. Bahkan ia lalai akan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ketika itu terjadi, maka setan pun akan bersorak ria, bergembira ria, telah berhasil membujuk hamba Allah tadi dengan disibukkan dengan urusan dunia, lupa akan urusan agama, lupa akan kehidupan akhirat. Yang sementara kita telah sama-sama tahu bahwa dunia itu adalah sementara. Kehidupan yang hakiki, yang abadi, yang selama-lamanya itu adalah kehidupan di alam akhirat nanti. Insya Allah, jikalau kita di alam dunia ini semampu kita, semaksimal kita untuk berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal soleh semampu kita, semaksimal kita, bekerja mencari rezeki yang halal, sekuat kita hindari rezeki-rezeki yang haram, insya Allah kehidupan kita nanti akan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ini, terutama lebih-lebih di alam akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di sini kita bisa ambil pembelajaran atau pengetahuan akan dua hal. Apa? Yang pertama, ketika Allah sedang marah kepada hambanya, hamba tersebut diberikan rizki yang haram. Yang kedua, ketika marahnya Allah sudah memuncak, sudah amat sangat marah kepada hamba tersebut, di samping hamba tersebut diberikan rezeki yang haram, Allah memasrahkan setan
untuk menggoda orang tersebut, membantu orang tersebut dalam mengumpulkan harta, menyibukkan urusan dunia dan melalaikan urusan agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sedikit yang Al-Fakir sampaikan ini, menyampaikan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada manfaatnya, ada berkahnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan maunah, taufik, hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, hingga kita menjadi orang yang selamat fid dini wa dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.